Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Peritasari, Saya Meniatul Masrura. dan saya Diana Nilna Muna. Kami dari Manajemen C Kelompok 1 Mata Kuliah Agama akan menjelaskan tentang pengertian agama secara etimologi. Mari simak penjelasan dari kami. Pembahasan pertama, pengertian agama secara etimologi. Secara etimologis, kata agama berasal dari kata Sanskerta. Masyarakat percaya bahwa kata tersebut terdiri dari dua kata, yaitu tidak yang berarti tidak dan gama yang berarti pergi. Lalu agama berarti tidak pergi, tinggal diwarisi dari waktu ke waktu. Pendapat lain, agama berasal dari teks atau menulis. Selain itu, gama dikatakan berarti kebutuhan. Agama juga memiliki nasihat, khususnya Alkitab. Ada banyak istilah agama yang berbeda dalam bahasa asing, antara lain agama, Godins, dan adin. Godins dalam kamus bahasa yang berarti agama, sedangkan adin adalah istilah agama dalam bahasa Arab. Pertama, kata agama, dan agama secara etimologis. Menurut Winker Paris in Encyclopedia El Jimini, kemungkinan besar berasal dari bahasa Latin, tepatnya dari kata religi, artinya mengikat. Artinya setiap orang yang menganut agama itu terikat, orang yang masih merasa terhubung dan sesuatu yang dianggap sakral. Jika Anda berkata demikian, berasal dari kata religi yang artinya hati-hati. Jadi artinya seseorang yang religius adalah orang yang selalu memperhatikan apa yang dipikirkannya. Dari etimologi ketiga kata di atas dapat dipahami makna religiusnya. Satu adalah gaya hidup yang harus diterapkan masyarakat mencapai kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera. Dua, gaya hidup ini berupa aturan, nilai atau norma yang mengatur dan menjadi pertimbangan kehidupan manusia, kekuasaan yang mutlak, supranatural, dan kebutuhan harus dipenuhi dan dipatuhi. Ketiga, aturan keberadaan dan perkembangan dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia, masyarakat, dan budaya. Metodologi studi agama menurut Ahmad Zarkasi Al-Adian. Studi agama adalah suatu kajian sistematis dan metodologi terhadap agama-agama yang ada sebagai kajian yang terbuka dan netral. Studi agama mengkaji baik dari segi asal-usul keberadaannya sebagai suatu sistem keyakinan dan kepercayaan dalam konteks hubungan antar agama. Perkembangan dalam bidang studi agama sekitar antara tahun 1859 hingga tahun 1869 yang ditandai dengan terbitnya buku Darwin, The Origin of Species. Setelah tahun 1869 muncul istilah perbandingan agama, comparative religion, sebagai pendanaan kata istilah studi agama, the section of religion. Akan tetapi sebagai sebuah disiplin ilmu, studi agama mulai mendapat perhatian yang luas dan sungguh-sungguh dirintis sejak tahun 60-an dan 70-an. Sehingga suatu disiplin keilmuan setahap demi setahap memperkuat dan memperluas statusnya sebagai pengetahuan ilmiah atau ilmu sejak awal mula kemunculannya. Objek kajian ilmu agama adalah sebuah agama, baik agama-agama masa lalu maupun agama-agama masa sekarang. Akan tetapi untuk keberlangsungan sebuah ilmu studi agama memerlukan juga beberapa metodologi untuk memahami sebuah agama. Oleh karena itu, dalam penjelasan kali ini akan menguraikan beberapa metodologi studi agama-agama, yaitu metodologi teologi, historis, fenomenologis, sosiologi, antropologi, dan psikologis. Diskursus fenomenologi agama dalam studi agama-agama. Menurut Rian Arif Rahman, Roja Hakiki bin Jajar Mustafa, Muhammad Yaul Fikri, Amir Riza Kusuma, Abdul Rahman, ketimpangan kajian agama tidak hanya terjadi pada sejarah perkembangannya, namun juga metodologinya. Bermula dari para ilmuwan barat yang tidak objektif dan dalam memaparkan secara komprehensif perkembangan disiplin ilmu ini, sehingga mengesampingkan kontribusi ilmuwan muslim di dalamnya, yang memberi pengaruh pada paradigma yang menghasilkan metodologi yang sangat keberat-beratan. Pengetahuan tersebut tidak lepas dari peran para ilmuwan dan peneliti muslim masa kini. Dengan menggunakan metode analisis kritis, penulis mencoba mengislamkan salah satu metode utama dalam kajian agama, yaitu fenomenologi agama. Tujuannya agar ramah dan dapat dimanfaatkan oleh para ilmuwan dan peneliti muslim.
dengan konsep dan metode Islamisasi Syed Muhammad Naqwi Al-Attas tentang ilmu pengetahuan, dewesternisasi, integrasi, dan Islamisasi, penulis merumuskan 3 aspek problematis dalam fenomenologi agama, yaitu paradigma, metode approach, dan netral. Setelah melalui proses kritik sebagai bentuk dewesternisasi, kemudian penulis mengintegrasikannya dengan metode penelitian para ilmuwan muslim. Selanjutnya adalah pengaruh pemikiran Muhammad Abdul Karim Al-Syahrastani terhadap perkembangan studi agama-agama di Indonesia. Berdasarkan refleksi Al-Syahrastani terhadap kajian agama di Indonesia, bidang studi agama yang kembali disebut studi perbandingan agama merupakan salah satu cabang ilmu agama yang telah berdiri selama berabad-abad di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam bukunya Al-Milal wa Al-Nihal, Syahrastani menjelaskan berbagai jenis komunitas agama seperti Stoa, materialis, filsuf, ateis, sabiun, dan banyak lainnya, termasuk ahli kitab, komunitas Alkitab. Penelitian ini merupakan penelitian keputusan dan analisis berdasarkan sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh ideologi Syahrastani terhadap perkembangan ilmu agama di Indonesia. Meski pengaruhnya tidak langsung, namun banyak cendekiawan muslim dan non-muslim di Indonesia yang merujuk pada pemikiran Syahrastani. Faktanya, terbitnya buku Syahrastani Al-Jermahan Bahasa Indonesia, Al-Milal wa Al-Nihal telah memungkinkan mahasiswa jurusan ilmu agama di banyak universitas Islam di Indonesia untuk mempelajari banyaknya kategori dan genre Syahrastani. Selanjutnya, paradigma resolusi konflik dan studi agama. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana melihat model resolusi konflik dan kajian agama dari sudut pandang Amin Abdullah. Pada pembahasan pertama, menjelaskan tentang pentingnya resolusi konflik dan pengembangan kajian agama. Pada pembahasan kedua, menjelaskan model resolusi konflik dari sudut pandang Amin Abdullah. Pada pembahasan ketiga, akan menjelaskan model kajian agama dalam perspektif Amin Abdullah. Kesimpulan dari materi ini adalah model resolusi konflik dan kajian agama yang dikemukakan oleh Amin Abdullah bermula dari kegelisahan akademisnya ketika ia mendapati pemahaman agama yang terlalu kaku dan cenderung terjebak pada penafsiran kitab suci dan tekstual. Menurut kami, hal ini yang diinginkan Amin Abdullah prihatin dengan wacana multikulturalisme dan pluralisme yang seharusnya menjadi pandangan hidup para pemuka agama ketika melayani masyarakat di ruang publik. Kajian perspektif insiden atau outsider dalam kajian agama. Studi Islam secara bertahap telah matang dibandingkan periode-periode sebelumnya. Di negara-negara barat, masalah penelitian ini menjadi sangat populer di kalangan peneliti. Dalam kaitan ini, kenyataannya pembahasan kajian Islam diperlukan untuk mengatasi segala permasalahan dan tantangan yang ada di hadapan kita. Bagi kajian Islam, banyak pendekatan dan metode keilmuan yang berbeda-beda yang berkembang karena munculnya banyak sudut pandang, kecenderungan dan arah yang berbeda-beda yang dikemukakan oleh masing-masing ahli metodologi. Diagram ini sebenarnya mengangkat berbagai permasalahan metodologis terkait paradigma, metode, dan fenomenologi. Artikel ini berupaya menggali dan menemukan 2 unsur penting yang menjadi gagasan dasar pemikiran Richard Martin. Pertama, terkait dengan uraian utama Richard Martin tentang kajian Islam, dan kedua, terkait dengan gagasan-gagasan metodologis yang disampaikan Martin dalam kaitannya dengan kajian Islam. Kata kunci dalam ide Richard Martin adalah bidang data. Ini merupakan kritik konstruktif terhadap kajian Islam. Pendapatnya mencakup isu-isu kajian agama dan tanggapan para penulis Muslim. Buku ini juga membahas topik-topik kitab suci dan para nabi, ritual dan komunitas, agama dan masyarakat, ilmu pengetahuan dan tafsir, tantangan dan kritik. Metode-metode pendekatan studi agama. Ada beberapa metode-metode studi agama antara lain: 1. Cara mistis. Yang dimaksud dengan cara mistis adalah dengan cara beragama yang mendekati dengan pengalaman atau batiniah, sehingga mengabaikan aspek mistis atau berpikir secara rodik. 2. Penalaran. Metode ini digunakan dengan menggunakan aspek rasional, amal soleh, sinrestisme. Metode ini dilakukan dengan mencoba agama mana yang dirasa cocok. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang materi pengertian agama secara etimologi. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Indah bunga di taman, duduk santai sambil makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.